Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk materi tentang VLAN. Materi VLAN ini merupakan pengembangan dari LAN. Kalau di kelas 10 kemarin kalian sudah belajar local area network, kalian bikin sebuah jaringan lokal yang saling bisa terkoneksi dalam satu jaringan. Komputer-komputernya bisa saling terkoneksi di satu jaringan yang sama. Nah, di kelas 2 ini kita mulai itu dengan VLAN. VLAN itu kita membuat beberapa jaringan LAN tapi secara virtual, memanfaatkan sebuah perangkat yang disebut switch. Mungkin kelas 10 dulu sudah pernah belajar switch ya, perangkat switch. Switch itu kalau di topologi star itu sebagai node sentral, sebagai titik pusat sebuah jaringan. Di sini saya punya gambar topologi star. Silakan diperhatikan skema 1 di sini. Nah, di skema 1 itu switch-nya terhubung ke seluruh komputer yang ada. Jadi di sini dari mulai PC 1 sampai semua PC ini ada 8 PC di sini, PC 1 sampai PC 8 itu semuanya terkoneksi ke switch yang sama. Dengan pengaturan IP 192.168.1.1 sampai 192.168.1.8. Nah, ini semua PC-nya terkoneksi ke satu jaringan yang sama. Otomatis kalau semua PC sudah diberikan alamat, semua PC akan bisa saling terhubung. Bisa saling ngeping, bisa transfer data, bisa main game, ya itulah, bisa terhubung. Terus gimana kalau misalkan suatu saat 8 PC tadi ini mau saya pecah jadi 2 grup, 4 PC, 4 PC. Sekarang kita beralih ke skema kedua. Kalau dipecah jadi 2 grup, 4 PC, 4 PC dengan alamat yang berbeda misalkan, di sini saya tuliskan ruangan 1 dengan ruangan 2. Ruangan satunya IP-nya 192.168.1.1 sampai 1.4 komputer-komputernya. Di ruangan 2, IP-nya sudah beda network ID nih. Kalau yang tadi net ID-nya di ruangan 1 itu 1.0, 192.168.1.0 network address-nya. Di ruangan 2, IP-nya sudah 192.168.2.0. Switch-nya sekarang ada berapa? Ada 2. Kenapa ada 2? Ya karena sudah dibagi jadi 2 kelompok. Masing-masing kelompok sudah harus ada node sentralnya sendiri. Sudah harus ada titik pusat jaringannya sendiri. Makanya perlu 2 buah switch. Kalau harga yang switch yang kita pakai di sekolah itu switchnya murah-murah. Jadi ini nggak akan begitu terasa. Kita kalau misalkan mau pecah jaringan ya udah tinggal pakai switch yang baru. Tapi kalau dalam perusahaan, switch yang dipakai itu bukan switch murah yang seperti ada di sekolah, yang seperti kita punya. Harga switchnya itu lumayan mahal. Makanya dibuat sebuah perangkat baru untuk mengefisiensi. Contoh misalkan, switch yang di awal ini, di skema 1, anggaplah ini 12 port, switch 12 port. Kalau misalkan kita mau bagi jadi 2 grup, kan eman-eman nih. Kok switchnya 12 port cuma dipakai 4 port, berarti ada 8 port yang nganggur, kan sia-sia. Nah, makanya ada konsep VLAN. Konsep VLAN tadi adalah kita bisa nyeting switch-nya. Switch-nya bisa disetting. Jadi, switch yang semula 12 port, itu kan switch itu cara kerjanya kalian komputer mau kalian pasang di port mana aja, selama dia terkoneksi ke satu switch yang sama, punya net address yang sama, punya IP yang satu network ID, itu pasti bisa ngeping. Gitu kan ya prinsip kerjanya. Nah, kalau di switch VLAN itu tidak sama seperti itu. Kita punya switch 12 port misalkan, atau agak gede lagi lah 24 port kita punya. Nah, nanti di switch 24 port itu kita atur nih. Port 1 sampai port berapa itu satu kelompok. Port berapa sampai port berapa itu satu kelompok lagi. Port berapa sampai port berapa itu satu kelompok lagi. Masing-masing kelompok ini nggak akan bisa berkomunikasi satu dengan lain. Contoh misalkan, kelompok 1 mau komunikasi dengan kelompok 2 itu nggak bisa. Karena kita sudah setting, kita sudah buat pemisahan secara virtual. Kalau kalian beli 2 switch segini kan dipisah kayak di skema kedua ini kan kalian pisah secara fisik nih. Di sini nih. Kalian kasih switch baru di sini kalian kasih sorry. Di sini kalian kasih switch baru, di sini juga kalian kasih switch baru. Ini kan artinya kalian pisah secara fisik, betul-betul terpisah. Tapi kalau VLAN enggak. Saya scroll gambarnya ke bawah. Nah, kalau di VLAN enggak. Switchnya tetap satu, tapi kita atur nanti beda. Kita atur
beberapa port dijadikan ke grup pertama, beberapa port yang lain dimasukkan ke grup kedua. Itu tadi keuntungan penggunaan VLAN. Cuman ada tapinya. Syarat untuk bisa mengimplementasikan VLAN, switch yang kalian punya itu harus switch manageable, bukan switch unmanaged. Nah, kalau yang di sekolah-sekolah, ini switch yang dipakai ini switch unmanaged semua. Kita di sini cuman punya satu switch manageable. Mungkin nanti kalau udah aktif ke sekolah saya kasih lihat switch manageable punya sekolah tuh yang mana, nanti saya kasih lihat. Oke, maaf tadi videonya kejeda sedikit, sekarang kita lanjutkan. Kalau tadi saya sudah jelaskan tentang gimana sih overview dari VLAN, sekarang kita coba bikin praktek VLAN. Yang dibutuhkan pertama switch. Kalau di Cisco Packet Tracer sebetulnya bebas, mau pakai switch yang mana aja gampang, bebas. Karena di Cisco Packet Tracer yang diistilahkan sebagai switch itu switch manageable. Kalau di sini kalian mau pakai switch unmanaged itu dikasih nama hub kalau di sini. Kalau di Cisco Packet Tracer namanya hub. Sebetulnya sih sekarang yang diistilahkan sebagai hub tuh udah jarang. Sekarang sudah hampir semuanya disebut sebagai switch. Bedanya nanti ada switch managed dengan switch unmanaged, itu aja. Sini saya pakai yang ini, switch seri 2950 yang 24 port. Ini portnya ada 24, klik aja 2 kali. Nah, nanti masuk ke sini. Kalau kalian lihat di sini, ini bisa di zoom in ya. Di physical, di tab physical ini menggambarkan bentuk fisik dari perangkat yang kalian setting. Ya kalau 24 port berarti di sini portnya ada 24. Tuh 24. Ini Catalyst 2950 series. Konfigurasinya ada dua mekanisme. Satu bisa pakai di sini GUI. Ini konfigurasinya GUI, atau bisa pakai CLI, Command Line Interface. Yang akan kita pakai nanti CLI. Oke, sekarang kita lanjut untuk mengkonfigurasi VLAN. Sebelum kita konfigurasi, saya coba mau kasih note dulu biar nanti nggak bingung. Di sini ada 24 port. Saya tulis ya, switch 24 port. Saya bagi jadi dua kelompok dulu, nanti sisanya nanti kalian coba praktekkan sendiri. Maaf, saya buat grup 1. Grup 1 biar gampang. Ini saya kasih nama VLAN 10. Oke. Ini name-nya VLAN 10. ID-nya 10. Membernya port 1 sampai 4. Terus yang kedua, grup yang kedua itu VLAN 20. Name-nya langsung saya buat VLAN 20 tanpa spasi. Terus ID-nya 20. Membernya port 5 sampai 8. Begini. Seperti yang sudah kalian lihat, di sini ada yang namanya ID dan name. ID dan name ini adalah untuk mengidentifikasi sebuah VLAN. Kalau kalian mau bikin VLAN baru, itu silahkan beri ID mulai dari 2 sampai angka berapa nanti, bebas. ID 1 ini nggak boleh dipakai. Kenapa nggak boleh dipakai? Karena ID 1 itu VLAN default. Jadi switch secara default kan switch itu semua portnya terkoneksi jadi satu nih. Kalian mau pasang di mana aja nggak ada batasan. Nah, itu karena semua port di dalam switch tersebut itu didaftarkan ke VLAN default. Sekarang kalau kita mau bikin VLAN baru, berarti kita perlu ID baru. Di sini saya contohkan ID-nya 10 dengan 20. 10 untuk grup 1, VLAN 10. 20 untuk grup 2, VLAN 20. Dengan masing-masing membernya satu grup itu 4 port. Gimana cara settingnya? Sekarang langsung kita masuk ke command line interface di switch-nya. Oke. Nah, di sini ada tulisan press return to get started, berarti tekan enter. Kalau switch-nya masih ada kurung lancip begini, tanda lebih besar ini silahkan masuk ke mode di-enablekan dulu. Kalau di Windows gampangannya ya masuk ke mode administrator lah. Kalau di Linux masuk ke root lah. Nah gitu. Biar kita bisa setting-setting konfigurasi switch-nya. Setelah di-enablekan, coba kita cek dulu VLAN-nya. Show VLAN. Nah, silahkan dilihat. Sekarang default-nya, sorry ini saya besarkan dikit ya. Nah, gini biar kelihatan. Sekarang default-nya ini kan ada kan ya, VLAN 1. Ini default.
semua port dari FA0/1 sampai FA0/24 itu tergabung di VLAN 1. Kalau di Cisco penamaan portnya begini ya, kadang pakai FA0/1. Kalau dia gigabit pakai GI0/1. Kalau di Mikrotik penamaan portnya Ether 1 sampai sekian. Kalau kita masih lihat, kalau kita perhatikan di sini, ini semua port itu terhubung ke VLAN default. Jadi membernya VLAN default. Nah, ini yang akan kita pecah-pecah nih. Kita maunya FA0/1 sampai FA0/4 ini nanti jadi VLAN 10. FA0/5 sampai FA0/8 ini jadi VLAN 20 seperti yang tadi kita sudah bahas sebelumnya. Maaf videonya saya potong, tadi banyak sirine, banyak ambulans lewat, jadi suara sirinenya lumayan masuk ke rekaman. Sekarang ini udah kelihatan nih, kita udah tahu kalau semua portnya dari port 1 sampai 24 itu masuk di VLAN 1. Sekarang kita mau pecah ke VLAN berikutnya. Caranya kita masuk dulu ke terminal untuk konfigurasi. Perintahnya configure terminal. Oke. Kalau sudah masuk ke config, baru kita masuk ke VLAN. Kita buat VLAN yang pertama dulu, grup pertama, VLAN 10. Berarti kita buat VLAN spasi ID-nya. ID-nya berapa? 10. Berarti kita buat VLAN spasi 10. Enter. Kalau sudah, ini berarti sudah masuk ke konfigurasi untuk VLAN 10. Baru kita beri name. Name-nya kita buat seperti yang tadi sudah saya definisikan di sebelumnya, name-nya VLAN 10. Gini aja biar gampang diingat. Terus kalau sudah, kita masuk ke VLAN berikutnya. Exit dulu dari sini. Sudah masuk ke configure biasa, baru masuk ke VLAN 20. Setelah masuk ke VLAN 20, kita beri name-nya VLAN 20. Kalau sudah, kita end. Nanti masuk ke switch gini. Setelah di end, enter 2 kali. Ya, masuk ke switch. Langsung silahkan dicek lagi nih. Ceknya pakai perintah show VLAN brief. Brief ini bisa disingkat pakai BR, gini aja udah bisa. Nah, sekarang kita udah punya 2 buah VLAN baru. VLAN ID 10 dengan VLAN ID 20. VLAN 10-nya name-nya VLAN 10 tanpa spasi. VLAN 20-nya name-nya VLAN 20 tanpa spasi. Di realitanya ketika nanti kalian men-setting sebuah VLAN, biasakan untuk memberi nama VLAN sesuai fungsinya. Nanti di praktikum kita akan buat VLAN sesuai konfigurasi VLAN sesuai dengan fungsinya. Karena di sini kita masih mencoba membuat VLAN, kita menggunakan nama VLAN 10 dan VLAN 20 biar nggak bingung. Tapi di sini kalian cek nih, di portsnya, member portsnya, ini VLAN baik VLAN 10 ataupun VLAN 20, ini belum punya member sama sekali. Artinya ya ini baru ada VLAN-nya, tapi belum ada port yang tergabung di dalam VLAN-nya tadi. Gimana sekarang cara gabungin port-port tersebut ke dalam VLAN? Nah, caranya adalah diakses masing-masing portnya. Setelah diakses masing-masing portnya, baru didelegasikan kamu sekarang membernya VLAN 10. Masuk lagi ke port selanjutnya, didelegasikan lagi kamu sekarang membernya VLAN sekian, begitu. Sekarang saya contohkan. Untuk mengkonfigurasi semuanya lewat configure terminal. Configure terminal. Nah, kalau tadi kita masuk ke VLAN, sekarang kita masuk ke portnya. Jadi kita masuk ke interface FA0/1. Nah, ini kita mengkonfigurasi port 0/1. Apa yang dikonfigurasi? Ya sudah, kita tambahkan dia harus ikut ke VLAN mana, gitu kan ya. Caranya mudah, langsung aja ditulis di sini. Switch port mode access. Kita jadikan port FA0/1 ini sebagai mode akses. Portnya jadi mode akses. Di VLAN itu kalian bisa pilih portnya apakah mau sebagai mode akses atau mau sebagai mode terang. Kalau mode akses yang bisa lewat di port tadi itu cuma VLAN yang sudah dikasih delegasi. Tapi kalau mode terang itu semua VLAN itu boleh lewat ke port tadi. Nanti di pertemuan selanjutnya kita bahas port terang. Keunggulan port terang, terus kenapa pakai port terang. Sekarang di yang praktikum pertama kita cuma pakai yang mode akses. Kalau sudah kita delegasikan switch-nya sebagai akses, sebagai switch port kita kasih modenya akses, baru kita delegasikan ke VLAN mana kamu akan ditempatkan. Saya salah, switch port, harusnya switch port akses,
ke VLAN 10 begini. Nah, berarti kita delegasikan switch port yang ini, port FA0 per 1 itu dikasih akses ke VLAN dengan ID 10. Sekarang kita exit lagi, kita lanjut ke port 2, interface FA 0/2. Ini udah masuk ke port 2, kita delegasikan lagi dia sebagai akses, port akses, berarti switch port mode akses, baru switch port akses VLAN 10. Oke, sudah saya. Sekarang saya sudah delegasikan 2 port, baru 2 port. Sekarang kita cek show VLAN brief. Nah, sekarang kalau kalian perhatikan di sini VLAN 10 ini sudah ada membernya port 1 dan port 2. Sekarang tugas kalian adalah port 1 dan port 2. Nah, sekarang tugas kalian adalah silakan delegasikan port yang lainnya, port 3 dan 4 ke VLAN 10, port 5, 6, 7, 8 ke VLAN 20. Nanti ada lembar kerja yang harus kalian isi. Di lembar kerja tadi, silakan kalian uji coba VLAN yang sudah kalian buat. Sekarang saya demonstrasikan bagaimana cara menguji coba VLAN yang sudah kita buat. Ini saya close. Ini switch. Untuk uji coba, kita perlu end device, komputer. Nah, saya punya 2 buah komputer. Oke, 2 buah komputer, saya kasih alamat di sini. Cara ngasih alamatnya gampang kalau di Cisco Packet Tracer nih. Klik aja, terus masuk ke desktop, pilih IP configuration, masukin IP-nya 192.168.1.1. Subnet masknya 255.255.250. Oke. Default gateway DNS kosongkan, biarkan. Kalau sudah di close, PC 3 sama, masuk ke sini, kita kasih alamatnya 192.168.1.2. Oke, kita close. PC 0, PC 1 udah nggak apa-apa. Kasih nama PC 1 deh. Oke, nggak apa-apa karena di atas sudah ada nama PC 1. Kita pakai PC 2 dan 3 saja. Terus saya kasih note biar kita nggak lupa IP-nya. 192.168.1.1. Yang di sini, sorry, 3-nya 192.168.1.2. Sekarang kita hubungkan komputer yang ada di sini. Kalau dari PC ke switch kita pakai kabel strike. Ini kabel strike. Copper strike through. Klik, hubungkan dari fast Ethernet 0 ke port 1. Lagi, yang switch 2 sekarang dari fast Ethernet 0 port LAN di PC dihubungkan ke fast Ethernet 02 yang ada di switch. Kalau sudah, baru kita tes uji cobanya pakai ping. Nah, gimana cara uji coba pakai pingnya? Ya udah, ini tunggu dulu, kita tunggu up dulu statusnya di sini. FA0 per 1-nya tunggu, oh udah up. Kita coba ping, udah bisa apa belum? Ini dari PC 2 ya, dari PC sebelah sini ya. 1.1 ya, 192, berarti kita ping ke PC di sebelahnya. Di ini tadi, sorry, 1.2. 192.168.1.2. Nah, ini reply. Kalau reply berarti komputernya sudah terhubung. Itu tadi cara untuk menguji coba perangkatnya, untuk uji coba VLAN-nya. Nah, selanjutnya, nanti silakan kalian coba lanjutkan settingan yang ini. Nanti saya kasih lembar kerja di bawah. Silakan diisi lembar kerjanya sesuai dengan yang sudah kalian praktekkan. Oke? Sekian untuk materi hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.